berjumpa kembali. Kali ini saya akan memperbaiki sebuah Magicom dengan merek Miyako dengan keluhan kerusakan. Kata pemiliknya, ini Magicom nasinya mudah basi. Istilah Jawanya segone gampang mambu, gampang jemek. Ini tentunya ada yang tidak beres pada Magicom ini. Pertama-tama ini saya akan cek dulu pada stekernya menggunakan AVO. Kira-kira elemennya bermasalah apa tidak. Tapi yang jelas ini ada yang bermasalah. Kita setting dulu ke posisi on seperti ini untuk AVO nya. Kali ini saya menggunakan AVO digital. Enggak kelihatan angkanya. Ini masih pagi, agak gelap. Layar AVO kurang kelihatan pada kamera. Nah, itu saya nyalakan lampunya AVO. Saya cek dulu pada stekernya. Harus ada nilai tertentu pada layar AVO. Nah, ini ternyata yang terjadi. Posisi tombolnya posisi penghangat atau warm. Ini ternyata tidak nyambung sama sekali. Jelas ini berarti elemen bagian penghangatnya putus. Kita coba ke posisi cook atau memasak. Nah, itu AVO nya menunjukkan angka tertentu. Ini berarti elemen pemanas atau elemen pemasaknya masih berjalan normal. Ketika nasi sudah matang, tombolnya ngejlek ke atas jelek seperti ini. Ini harusnya tetap ada nilai tertentu, tapi ini enggak ada nilai sama sekali. Ini berarti putus pada bagian penghangatnya. Itulah yang menyebabkan nasinya mudah basi. Langsung kita bongkar dulu ini Magicomnya. Ini ada sekrup-sekrup, harus kita lepaskan dulu. Di samping ada satu lagi ini skrupnya. Setelah skrup semua terlepas, kita buka ini, tutup bawahnya ini. Bisa menggunakan obeng min, cuket, ataupun dengan tangan kosong. Saya akan coba menggunakan tangan kosong. Ternyata lebih mudah menggunakan tangan kosong. Sekali pukul langsung terbuka. Ini bagian dalamnya. Seperti biasa, di dalam sebuah Magicom itu umum terjadi
menjadi sarang cicak di Magicom. Ini juga ada cicak mati di dalamnya. Ini biasanya ketika Magicom tidak dipakai, posisi dingin, tutup atas itu terbuka sehingga ada cicak masuk melalui lubang atas, melalui pintu atas, dan ketika akan memasak nasi, tutup atas ditutup, itu cicaknya di dalam Magicom ini nggak bisa keluar. Akhirnya matilah dia di dalam Magicom ini. Nah, tuh di dalamnya ada kotoran-kotoran seperti itu. Nah, ini sangat menjijikkan. Kita buang dulu. Kita amati jalur penghangatnya, karena ini yang bermasalah pada jalur penghangat. Itu kabelnya, kita cari elemen kabel yang menuju ke tutup, kabel elemen yang menuju ke tutup. Nah, sepertinya ini kabel merah, juga kabel biru kecil ini. Kabel merah, ini biru. Ini kedua kabel ini arahnya menuju ke tutup, bagian tutup. Jadi ditutup bagian atas ini ada elemen penghangat juga. Ini kabelnya. Sedangkan untuk elemen penghangat bodinya ini menempel di samping bodi ini. Ini elemen penghangat bodi yang bisa menyebabkan nasinya tetap hangat itu. Ini elemen tutup juga penghangat. Pada Magicom ini pemasangannya dengan sistem seri atau menyambung. Jadi ketika salah satu elemen, baik itu di bodi maupun tutup, putus atau rusak, maka sistem penghangatnya akan mati total alias tidak berfungsi. Untuk mengeceknya, ini pada sambungan serinya ini kita buka, lalu kita cek elemennya satu persatu. Kita buka seperti ini, lalu ini kita putuskan. Kita putus seperti ini. Ini elemen tutup juga penghangatnya sudah terpisah, tinggal mengecek menggunakan AVO. Ada sedingan lewat. Ada monster ular besar, monster ular besi lewat. Nah, ini kita cek dulu pada elemen-elemen penghangatnya. Kita cek dulu pada elemen tutup dulu. Ini yaitu kabel biru kecil ini, juga kabel merah kecil. Ini adalah kabel yang menuju elemen penghangat tutup
Kita cek menggunakan AVO. Nah, ini ternyata di bagian tutupnya masih nyala, masih nyambung, ini menunjukkan nilai tertentu. Ini elemen penutup nggak bermasalah, alias masih utuh, masih bisa berfungsi. Kemudian kita cek untuk elemen penghangat bodi samping. Ini kabel biru, ini yang agak besar. Kita cek, kemudian kabel yang satunya lagi kita cari dulu jalurnya, kita amati di dalamnya. Ini kabel berwarna putih yang ini, kabel putih yang ini menuju ke elemen samping. Karena kabelnya menuju ke sini, kini kita buka dulu untuk sambungannya untuk mempermudah melakukan pengecekan. Nah, buka seperti ini. Ujung-ujung kabel penghangat bodinya kita cek menggunakan AVO. Ternyata nggak nyambung sama sekali. Jelas ini menunjukkan bahwa elemen penghangat bodinya atau elemen sabuknya rusak, jadi harus diganti. Sebelum memutuskan untuk mengganti elemen bodi karena ini nggak nyambung, tak lupa harus mengecek dulu komponen yang bernama termostat. Ini ada di samping bodi, tepatnya ini ada di dalam sana, nggak kelihatan di kamera. Itu melepaskannya agak sulit karena tempatnya nyepit di bawah sana. Kita lepaskan dulu untuk mengeceknya menggunakan obeng panjang. Ini kita copot dulu untuk termostatnya. Nah, ini yang namanya termostat. Kita cek dulu. Ini biasanya juga bisa putus, yang mengakibatkan elemen penghangat bodi nggak berfungsi. Kita cek pada kaki-kakinya. Dan wow, yang terjadi ini nggak nyambung sama sekali antara kaki termostat, ini nggak nyambung sama sekali. Ini berarti termostatnya rusak alias mati. Nah, ini sekarang diketahui termostatnya mati. Sekarang kita cek elemennya. Jadi ini kabel dari setrum melewati termostat kemudian masuk ke elemen bodi. Ini kita cek tanpa melewati termostatnya, kita langsung menuju kabel yang sini. Kabel yang ini langsung menuju ke elemen penghangat. Kita cek terus, ini kabel satunya berwarna biru ini kita cek, dan ternyata nggak nyambung juga. Ini berarti kedua-duanya mati atau putus. Jadi elemen samping, elemen sabuk, juga termostatnya ini semuanya putus. Yang kosek tanduk ya ini. Jadi ini kedua-duanya putus, harus diganti semua.
termostat juga elemen sabuknya harus diganti. Kalau cuma mengganti kalau cuma mengganti elemen sabuknya saja tanpa mengganti termostat, ini nanti Magicom juga tidak akan berfungsi bagian penghangatnya. Jadi keduanya harus diganti. Ini termostatnya mati, kebetulan elemen bodinya juga mati, jadi harus diganti keduanya. Karena saya belum punya stok, maka nanti siang belanja dulu ke toko. Dan ini tadi elemennya sudah saya belikan. Sekarang tinggal proses memasang elemen sabuknya. Pertama kita buka dulu ini tutup sampingnya. Dan kita lepas ini dindingnya. Caranya jangan mencongkel. Kalau yang ini harus dicongkel. Nah, ini tutup sampingnya sudah terlepas. Sekarang tinggal melepas elemen penghangat yang lama. Nah, kita bongkar seperti ini. Dan inilah elemen penghangat bodi yang harus diganti, ini yang menyabuk pada bodi Magicom ini. Yang diobeng ini. Obeng sing kuning yang dino. Oh iki. Benge meletek. Ini kita lepaskan dulu kabel-kabelnya. Nih, termostatnya sudah terlepas. Ini tinggal melepaskan elemen sabuk. Langsung kita bongkar gini saja. Dan ini elemennya cuma seperti kabel seperti ini. Sekarang tinggal ini membersihkan bekas yang menempel. Kita lepas semua bekas penempelnya ini supaya elemen yang baru bisa menempel dengan sempurna sehingga berfungsi dengan maksimal.
Dan ini bekasnya sudah saya bersihkan semua. Sekarang tinggal memasang elemennya. Ini elemen yang baru seperti ini penampakannya. Memasangnya cukup dengan cara menempel seperti menempel stiker. Kita lepaskan dulu ini plastik pengamannya ini. Seperti ini. Lalu kita tempelkan ke bodinya. Kita tempel dengan merata supaya berfungsi dengan maksimal. Terus kita tempelkan mengelilingi bodi sampai habis. Sudah selesai untuk pemasangan elemen bodinya. Sekarang tinggal memasang ini kabel-kabelnya. Kita pasang dulu termofusnya, karena ini bawaan elemen tidak ada soketnya. Ini kita ambil soket yang lama karena saya lupa membeli soketnya. Ini soket yang lama kita ambil, kita sambung kabelnya di sini, nanti soketnya kita fungsikan lagi. Ini kita kupas dulu kabelnya menggunakan korek tembak supaya gampang. Nah, seperti ini. Tinggal sambung saja. Untuk pembungkusnya jangan lupa, ini pembungkusnya kita fungsikan juga. Kita sambung ke ujung kabel yang lama seperti ini saja biar cepat selesai. Tinggal kita bungkus seperti ini. Nah, termofusnya tadi kemana? Oh, ini tinggal kita sambungkan seperti ini. Tek, ya udah selesai. Tinggal kita pasang ke bodinya. Nah, seperti ini. Kita tempelkan di sini posisinya.
Nah, seperti ini. Ini termostat ini fungsinya adalah untuk memutus aliran setrum yang menuju ke elemen jika panasnya sudah melebihi batas suhu tertentu, maka ini akan berfungsi sebagai saklar otomatis, sehingga ketika suhunya terlalu panas ini memutus arus atau setrum yang menuju ke elemen penghangat ini, sehingga panasnya menjadi lebih stabil. Sekarang tinggal menutup kembali bodinya. Jangan lupa ini posisinya, ini kita paskan, posisi ini kita paskan pada bodinya. Jangan sampai istilahnya munter, nanti nggak bisa kepasang. Ini untuk box samping atau dinding luarnya sudah terpasang kembali. Sekarang tinggal melakukan menyambung kabel. Ini kita sambung kabelnya seperti rangkaian aslinya, yaitu menggunakan sistem sambungan seri pada elemen penutup, juga diseri dengan elemen penghangat bodi samping ini. Kalau yang aslinya tadi ini kabelnya warna biru, sekarang berubah menjadi hitam digandeng dengan kabel biru yang menuju ke elemen tutup. Kita sambung seperti ini, seperti aslinya tadi. Tinggal membungkus sambungannya ini menggunakan isolator jepit bawaannya tadi. Ini isolator bawaannya tadi. Kita fungsikan kembali. Tangnya ini enggak? Tang. Setelah kita bungkus, lalu isolatornya kita jepit menggunakan tang seperti ini sehingga tidak bisa terlepas. Sambungan yang ini juga kita bungkus menggunakan isolator jepit juga. Dan selesai sudah pemasangan elemen Magicom pada rangkaian penghangatnya. Ini sudah selesai, tinggal uji coba. Kita tutup sementara untuk melakukan uji coba.
Kita uji coba menggunakan AVO dulu. Kita cek menggunakan AVO dengan skala ohm. Kita ambil 200 ohm seperti ini. Nanti jika elemen penghangat sudah berfungsi, maka di sini akan menunjukkan nilai tertentu. Untuk elemen penghangat ternyata ini tidak terbaca ke 200 ohm, ini terbacanya ke skala 2K. Nah, ini posisi ngejeliat ke atas seperti ini atau posisi warm penghangat ini di AVO sudah menunjukkan nilai tertentu. Nah, seperti ini nilainya 1,12 K ini. Kemudian kalau posisi memasak, kita gejolakkan ke bawah seperti ini tombolnya. Nah, itu menunjukkan nilai 135 ohm. Jadi resistensinya kecil sekali untuk elemen pemasak. Kalau nanti sudah matang, nanti ngejeliat ke atas tombolnya, itu nilai tahanannya menjadi 1K lebih. Demikian proses perbaikan Magicom yang nasinya basi setelah nasinya matang. Jadi masih bisa matang nasinya, tapi menjadi cepat basi. Kita coba dulu tancap ke listrik. Nah, ini sudah nyala. Tapi untuk posisi cook atau memasak, ini indikatornya nggak nyala. Sepertinya nggak masalah, hanya masalah lampu saja. Ini posisi menghangatkan, kita pegang elemennya. Nah, ini sudah hangat, pada bagian sampingnya sudah mulai hangat, ditutupnya juga sudah mulai hangat. Jadi dengan demikian ini Magicom sudah bisa berfungsi normal kembali. Tinggal memperbaiki lampu indikatornya ini. Pada posisi cook atau memasak, indikatornya mati. Ini biasanya ada resistor yang putus kakinya karena keropos. Sudah berfungsi penghangatnya. Demikian proses perbaikan Magicom merek Miyako dengan kerusakan nasinya cepat basi, dimana masalahnya adalah karena elemen penghangatnya putus pada bagian bodinya. Setelah penggantian elemen bodinya, Magicom ini kembali berfungsi dengan normal. Demikian, terima kasih.